Anda bertanya, Tuhan menjawab. Dalam Al-Quran banyak orang-orang yang bertanya kepada Nabi, kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab dengan redaksi kul ataupun fakul. Dalam arti Al-Quran banyak menggunakan yas'alunaka, namun disusul dengan redaksi kul atau fakul. Misalkan, yas'alunaka anil ahillah. Orang-orang bertanya kepadamu Nabi mengenai bulan sabit. Lantas Nabi disuruh untuk menjawab, kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah bahwa bulan sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia juga untuk ibadah haji. Lain ayat mengatakan, yas'alunaka anil anfal. Orang-orang bertanya kepadamu mengenai harta rampasan perang. Lantas, kulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan milik Rasulnya. Banyak sekali, misalkan juga yas'alunaka anir ruh, yas'alunaka anis sa'ah dan lain sebagainya. Namun ada ayat yang perintahnya itu menggunakan fakul. Dalam hal ini adalah yas'alunaka anil jibal. Orang-orang bertanya kepadamu mengenai gunung. Lantas Allah memerintah Nabi untuk menjawab, fakul yansifuha rabbi nasfa. Allah katakanlah Nabi, Allah akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Dalam hal ini ada ayat yang orang bertanya, seorang hamba bertanya kepada Nabi mengenai Allah, namun tidak ada redaksi kul ataupun fakul untuk menunjukkan bahwa Nabi yang menjawabnya. Misalkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang aku, maka aku adalah dekat. Di situ tidak ada kata kul ataupun fakul. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu begitu dekat. Jika kita sudah merasa Allah begitu dekat, maka layaknya kita berdoa. Karena lanjutan redaksi ayat tersebut adalah uji budak watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Nah, ada 3 hal yang ketika kita laksanakannya, ketika kita tunaikan, maka secara kontan Allah akan membalasnya. Dalam hal ini adalah doa. Karena di ayat lain juga dikatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Di situ tidak ada celah antara ud'uni kemudian dengan astajib lakum, tidak ada celah. Sehingga menunjukkan bahwa doa pasti dikabulkan. Ini nanti tidak berlaku jika ada bantaian atau ada penolakan, counter bahwa ternyata ada doa yang ditolak, ternyata ada doa yang tidak diterima. Misalkan doa orang yang dari hatinya lalai. Perlu diingat di ayat ini, di ayat sebelumnya, bahwa ketika kita menyadari bahwa fa inni qarib, Allah itu dekat, itulah bantahan tadi tertolak dengan sendirinya. Yang kedua, sesuatu yang pasti dikabulkan oleh Allah adalah la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan memberikan tambahan yang melebihi dari sebelumnya. Yang ketiga, sesuatu yang pasti dikabulkan, sesuatu yang pasti secara kontan diberikan adalah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Nah, kesimpulannya ada 3 hal yang Allah jawab secara kontan. Anda bertanya, Allah menjawab secara langsung, yaitu ketika kamu bertawakal, pasti Allah cukupi. Ketika kamu bersyukur, pasti ditambah oleh Allah. Dan ketika kamu berdoa, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Salam.